pagi Bapak Ibu Saudara semua, salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus memenuhi kita, menyertai kita. Pagi hari ini kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Saya memberi judul adalah kekuatan kita di pikiran yang terus-menerus diperbaharui. Ya, ini ya Bapak Ibu Saudara ya. Eh, Kekuatan kita di pikiran yang terus-menerus diperbaharui. Ini cerita tentang Simpson, Bapak Ibu Saudara. Cerita tentang Simpson, dia adalah seorang nasir Allah, dia membawa nasar yang kepada Allah, ya Bapak Ibu Saudara, bahwa kekuatan dia sebenarnya ada di rambutnya, ya. Tetapi dia mengalami satu eh, peristiwa yang tragis sekali. Dia membocorkan kekuatannya itu, lalu orang Filistin mengalahkan dia, lalu orang Filistin mencungkil matanya. Nah, kita mau melihat, kita mau cari hikmahnya, Bapak Ibu Saudara ya. Eh, Mari kita membaca firman Tuhan kita pagi hari ini di Hakim-Hakim 16 ayat yang ke-17 lalu lompat ke 20 dan 21. Saya berharap Bapak Ibu Saudara membaca sepenuhnya ya, tetapi untuk pagi hari ini ayat 17 lalu 20 dan 21. Demikian firman Tuhan, maka diceritakannya kepadanya segala isi hatinya. Katanya, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang nasir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang lain. Ayat 20 kita lompat ya. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini tragis sekali ya. Dia tahu bahwa kekuatannya dia di kepalanya, di rambutnya ya. Jadi dia di dalam ayat 17 tidak menyebut bahwa kepalanya dia kekuatannya ada di rambutnya, tetapi di kepalanya dia itu, Bapak Ibu Saudara, di kepalanya dia itu. Nah, eh, ini sebenarnya melambangkan sesuatu di dalam hidup kita, bahwa rambutnya si Simpson yang panjang itu mengcover sebenarnya apa yang ada di dalamnya. Nah, kita harus berpikirnya bukan rambutnya itu, tetapi apa yang ada di kepalanya itu. Ya, apa yang ada di kepalanya itu. Jadi kekuatannya si Simpson itu sebenarnya di kepalanya itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, di kepalanya, di pikirannya dia seorang nasir Allah, ya, seorang yang bernasar kepada Tuhan bahwa dia tidak akan memotong rambutnya, tetapi eh, ternyata dipotongnya sehingga dia kalah dan tragis hidupnya ya. Dia diperbudak, matanya dicungkil. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini sungguh luar biasa ya. Yang pertama saya ingin menambahkan Bapak Ibu Saudara, dunia itu aktif menanamkan nilai-nilai untuk menghancurkan hidup kita. Ya, Bapak, dunia itu aktif untuk menanamkan nilai-nilai di dalam pikiran kita tentu, ya, disertai kenyamanan,
disertai kenyamanan. Nah, dunia ini menanamkan nilai-nilainya untuk menghancurkan hidup kita, walaupun tidak semua dengan disertai kenyamanan ya. Banyak juga orang hancur dengan penderitaan. Ya, tetapi awal-awal bisa jadi itu di kenyamanan gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus hati-hati. Ya, kita harus menjaga betul. Saya ingat bahwa pernah membaca bukunya Joyce Meyer, dia mengatakan bahwa peperangan rohani terdahsyat itu ada di pikiran kita, bukan di luar pikiran. Peperangan rohani yang terdahsyat itu ada di pikiran. Bapak itu Joyce Meyer mengatakan demikian, Bapak Ibu Saudara ya. Itu sama seperti eh, Tuhan Yesus pada waktu puasa, dunia itu beraktif menanamkan sebuah nilai-nilai dunia, ya, ubah batu menjadi roti, ya, dibawanya ke bumbungan tinggi, ya, saudara-saudara dimintanya untuk menyembah setan. Nah itu semua Bapak Ibu dari luar tuh aktif. Ya, kita harus punya filter, kita harus punya saringan. Kalau enggak bahaya, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, rambut penutup kepala ini bicara tentang pikiran. Ya, di Hakim-Hakim 16 ayat 7 tadi ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, itu sama Delila, saudara-saudaraku dirayu terus, dia aktif. Ya, tadinya diikat dengan tali rami, tadinya diikat dengan tali itu. Semua Simpson meronta lepas semua gitu. Dan seakan-akan wanita itu malah dikibuli sama si Simpson. Tetapi karena sang Delila ini merengek-rengek, sang Delila ini lama-kelamaan Simpson ini tidak tahan, saudara-saudaraku ya. Karena apa? Didengar terus, karena dekat. Ya, maka itu bahaya ini Bapak Ibu Saudaraku. eh, Kalau kita dekat, dengar terus, ya, ini bahaya ya. Kita harus memakai ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan di dalam pikiran kita. Efesus 6 ayat 17 mengatakan demikian. Kita harus pakai itu ketopong keselamatan. Bahaya kalau enggak pikirannya ditembak, enggak selamat kita Bapak Ibu Saudara ya. Yang kedua adalah saudara-saudara Efesus 4:23 mengatakan supaya kamu diperbaharui dalam roh dan pikiranmu ya Bapak Ibu Saudaraku. Jadi rambut ini bicara tentang pikiran kita yang harus memakai ketopong keselamatan karena dunia itu aktif gitu. Dunia ini menyerang kita ya melalui nilai-nilainya, melalui prinsip-prinsip hidupnya menghancurkan kita ya. Saudara-saudaraku, jadi nasihatnya di Efesus 6 ayat 17 adalah terimalah ketopong keselamatan, pedang roh yaitu firman Allah. Yang kedua, supaya kamu diperbaharui dalam roh. Jadi roh kita diperbaharui melalui pikiran kita. Ya, Bapak Ibu Saudara. Kemudian yang ketiga adalah kalau kita accept nilai-nilai dunia, maka kita sebenarnya sedang membatalkan rencana Allah dalam hidup kita. Ya, si siapa Simpson ini dia membuka rahasianya, kepalanya menerima itu, maka Bapak Ibu Saudara Anda lihat dia berhenti, saudara-saudaraku di situ kekuatannya. Ya, Hakim-Hakim 16 ayat 21 mengatakan orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan kedua rantai dan pekerjaannya di penjara ia menggiling. Bapak Ibu Saudara, ketika prinsip-prinsip dunia itu masuk di dalam hidup kita, nilai-nilai dunia sama dengan kita menjadi sama dengan dunia. Akhirnya apa? Rencana Allah itu berhenti di dalam hidup kita. Saudara-saudara, kita tidak lagi mengerjakan rencana Allah dalam hidup kita. Padahal banyak sekali pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Maka itu nasihat dari firman Tuhan adalah pikirkanlah perkara yang di atas. Perkara-perkara Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudaraku dan
Anda lihat matanya dicungkil, ya, matanya dicungkil ini mata itu bicara penglihatan, bicara visi, bicara fashion. Kalau pembicaraan kita sudah dunia, tidak bicara lagi visi, maka Bapak Ibu Saudara bahaya ini. Eh, Maksud saya yang dunia saya maksudkan adalah hal-hal yang duniawi ya Bapak Ibu Saudaraku. Kita masih hidup di dunia, tetapi ketika kita ini bicara tentang hal-hal yang duniawi, Bapak Ibu Saudara, yang kedagingan itu, maka jangan-jangan mata kita juga sudah tercungkil gitu Saudara ya. Ndak lagi lihat visi Tuhan, ndak mengerjakan lagi visi Tuhan. Nah, ini bahaya. Yang keempat, Bapak Ibu Saudaraku ya, mengambil kekuatan dan kekayaan dalam hidup kita ya. Itu Amsal juga menasihatkan kalau kita sudah hilang kekuatan, hilang visinya kita ya, maka itu jaga hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku, jangan berikan kekuatanmu pada perempuan dan jalanmu kepada perempuan-perempuanmu yang membinasakan raja-raja, Bapak Ibu Saudara ya, dan disitulah maka kekayaan, segala kekuatan itu bisa hilang. Yang terakhir, mari kita jaga firman dan kepercayaan dalam kepala dan pikirannya. Saudara-saudaraku, yang kedua adalah jangan hidup sembarangan. Ya, Simpson hidupnya saya lihat, saya membaca, saya telusuri, oh sembarangan ini. Ya, dia nyari istri, saudara-saudaraku orang Filistin ya, yang selalu juga merongrong dia. Yang kedua, dia nyari perempuan sundal, saudara-saudara ya. Yang ketiga, Delila itu yang menghancurkan hidupnya. Jadi dia tidak punya standar firman Tuhan, tidak punya nilai-nilai ya saudara-saudara firman Tuhan sehingga dia hidupnya sembarangan Bapak Ibu Saudaraku ya. Tadi saya katakan dia contohnya mencari pasangan hidup aja, dia cari pasangan hidup orang Filistin, saudara-saudara ya, yang kemudian dibakar oleh masanya sendiri. Yang kedua adalah dia dengan perempuan Sunda, yang ketiga dengan Delila, maka kekuatannya itu benar-benar hancur. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menutupnya dengan sebuah kesaksian. Ya, saya punya teman orang Korea, tetapi Korea ini, saudara-saudara, walaupun saya punya teman misionaris-misionaris, saudara-saudara ya, tetapi saya itu sebenarnya tragis juga gitu ya. Korea ini kan eh, sekarang ini angka bunuh diri nomor satu di dunia, Korea Selatan khususnya ya, nomor satu ya. Walaupun pendidikannya sangat tinggi, Bapak Ibu Saudara, walaupun pendidikannya sangat tinggi, gitu. Nah, kenapa demikian, saudara-saudara? Itu maksud saya ekonominya bagus ya, ekonominya bagus, tetapi angka angka apa namanya bunuh dirinya nomor satu di dunia Korea ini. Nah, eh, Korea itu dari tahun 60 itu Korea sangat terbelakang, Bapak Ibu Saudaraku. Dia merubah masyarakatnya dengan pendidikan, gitu. Dia merubah masyarakatnya dengan pendidikan, saudara-saudara, dan eh, kemudian apa namanya masyarakatnya ini eh, suka berpendidikan, orang tuanya juga mendorong anak-anaknya berpendidikan sampai malam, Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi tingkat stressingnya dia tinggi, saudara-saudaraku ya, sampai saudara-saudaraku pemerintah ini, saudaraku, memberikan satu pendidikan yang luar biasa. Mereka merubah, saudara-saudara, mereka merubah eh, kemajuan dari bangsa Korea ini, saudaraku. Dia sekarang kalau nggak salah 10 besar negara maju itu Korea Selatan salah satunya masuk, saudara-saudaraku, melalui pikirannya. Dia merubah, saudaraku, perekonomian itu melalui pikirannya si masyarakat, saudaraku. Tetapi itu tadi, dia tidak disertai dengan satu iman,
dia tidak disertai dengan hati kepada Tuhan, maka saudara-saudaraku sekarang ini ekonomi Korea juga sedang mengalami penurunan. Bapak Ibu Saudaraku, dia tidaklah tahu lagi. Masyarakatnya semua pandai, tetapi lapangan pekerjaan sangat sedikit. Bapak Ibu Saudara, ya, dia hanya tahu ilmu pengetahuan, dia hanya tahu ilmu pengetahuan, dan mereka anak-anak mudanya stres. Dan hampir saudara-saudaraku terbanyak anak muda yang bunuh diri adalah Korea Selatan. Kita perlu doakan juga ini Bapak Ibu Saudara ya. Jadi bangsa itu berubah melalui pikirannya. Bangsa itu berubah melalui saudaraku pikirannya dia. Ya, mereka menjadi hebat, saudara. Tetapi saudaraku hebat mereka hebat secara bukan di dalam Tuhan. Nah, kita di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita jaga pikiran kita terus maju melalui pikiran kita, melalui iman kita yang ada di pikiran kita, kepercayaan Tuhan di dalam pikiran kita, kita jaga. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara.